Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan tes adapter charger dari brand Belstar yang support PD 30W yang menggunakan teknologi GaN charging, ada digital display-nya. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 48.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger ini? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Belstar PD 30W digital display yang dikemas dengan kemasan seperti ini, kombinasi antara biru dan putih. Kemudian di dalam kemasan ada busa seperti ini untuk melindungi adapter charger dari proses pengiriman biar tidak terjadi kerusakan. Lalu ini fisik adapter charger Belstar GaN 30W PD. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna biru muda seperti ini. Lalu ada tulisannya Belstar dan GaN 30W. Kita lihat dari sisi sana kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya. Bisa dilihat ini ya, model TYC30C, kemudian outputnya 5 volt 3 ampere sampai 12 volt 2,5 ampere. Kemudian ini ada berbagai macam sertifikat, silakan dilihat sendiri maksud dari sertifikatnya. Kemudian kita lihat dari sisi port, ini ada port warna oranye, ada tampilan hitamnya di sebelah sini. Nah, ini ada digital display-nya, nanti kita cek ketika sudah dihubungkan ke listrik. Dilihat dari sisi build quality, kita lihat dari sisi tulisan sablonan lumayan bagus ya, Belstar, lihat ini. Tidak terkesan asal-asalan. Kemudian coba kita lihat dari sisi spesifikasi, juga lumayan bagus, tidak terkesan asal-asalan, terlihat jelas tulisan spesifikasinya. Kemudian kita lihat dari sisi port, lihat ini, menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kualitas portnya atau tingkat kelurusan portnya. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, lihat ini di bagian digital display-nya lumayan rapi. Lihat, saya putar-putar seperti ini. Coba kita lihat sambungan dari sisi sini, lihat. Menurut saya sudah lebih dari cukup, lumayan rapi, lihat ini. Nah, ini agak sedikit renggang tapi tidak renggang-renggang amat. Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kualitas adapter charger 49 ribuan. Kemudian kita lihat dari sisi diketok-ketok untuk melihat tingkat ketebalan casingnya. Saya ketok-ketok dari sisi sini, lihat, silahkan didengarkan. Lumayan enak, tidak terlalu tipis menurut saya, tek 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 gitu. Sekarang coba kita lihat dari sisi tempel magnet. Biasanya adapter charger yang murah itu ya kualitasnya sesuai dengan harga. Coba saya tempelkan ke magnet. Oh, ternyata nempel. Jadi ya sesuai dengan harga lah ya, kualitas colokannya nempel magnet. Apabila kita kurang rajin dalam membersihkan colokan ini, bisa lumayan mengganggu proses transfer listrik antara stop kontak ke colokan ini. Karena kalau nempel magnet biasanya akan mudah berkarat, tapi ya teman-teman bisa mengakali itu dengan cara sering-sering membersihkan colokan ini biar tidak mudah berkarat. Tes Ripple adapter charger saya coba untuk dibandingkan dengan menggunakan adapter charger lain ya. Dengan menggunakan beban power bank ini fast charging 22,5W, saya tata dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan status yang ada di adapter charger PD aktif 18W. Lihat ini digital display-nya. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Daughter Cozy. Juga PD 3.0 yang aktif dengan 17,9W. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nih ya, Ripple dari adapter charger Belstar dia mencapai 127. Coba saya pause secara acak ya. Nah, lihat ini mencapai 127. Nah, sekarang coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger lain. Nah, coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger juga GaN 30W ini. Oke, lewat jalur USB-C sama-sama. Lihat ini yang aktif PD 3.0 dayanya 18,2W. Oke, sekarang masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini dia mencapai coba saya pause acak ya, 128. Jadi kurang lebih sama ya Ripple-nya antara adapter charger Belstar dengan adapter charger lain, bahkan Belstar sedikit lebih rendah. Lihat ini. Nah, kalau kurang tahu atau kurang paham teman-teman apa itu Ripple, ibaratnya sebuah hasil kamera lah ya. Semakin banyak noise-nya ya semakin buruk, semakin rendah noise-nya ya semakin bagus. Kira-kira seperti itu, atau mau ada yang ngasih penjelasan lain tentang Ripple, silahkan berkomentar. Cek akurasi digital display adapter charger Belstar GaN 30W. Nah, ini nanti akan coba saya bandingkan ya, ketika digital display yang ada di adapter charger kemudian dia lari ke USB Daughter Cozy, seperti apa perbedaan atau perbandingannya. Lihat ini, saya hubungkan ke power bank, bebannya ini 18W. Sebentar,
ini lihat ini ya. Dia sudah jalan PD 3.0. Sekarang coba kita bandingkan dengan menggunakan digital display adapter charger Belstar. Lihat ini. Dia 18 watt. Yang ada di Cosi juga sama 18 watt. Oh, yang naik yang ada di Belstar. Nah, lihat ini. Nah, ini kalau menurut saya memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus ya, karena yang ada di adapter charger itu belum mengalami resistensi. Nah ya, oke. Kemudian dia melewati kabel yang saya gunakan ini, dia mengalami penurunan resistensi atau hambatan lah ya, resistensi itu menjadi 18 watt. Jadi kalau menurut saya adapter charger Belstar ini digital displaynya menurut saya sangat akurat. Tes protokol isi daya cepat Belstar dengan menggunakan USB Dr. Finersi lewat jalur PD. Nanti ini ya, saya hubungkan. Nah, sudah nyala. Sebentar, saya masuk ke menu fast charging, saya buat auto. Nah, lihat ini. Nah, lihat dia langsung PD-nya aktif 33 watt. Ini belum mendukung fitur PPS ya, USB Dr. Finersinya, karena sistem OS-nya belum saya upgrade. Nanti coba saya menggunakan USB Dr. Cosi bagian untuk yang support PPS. Nah, lihat ini ya. Dia support PD 33 watt, kemudian Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, Huawei Supercharger protokol juga support, Quick Charging 2.0 dan 3.0 dia juga aktif, selebihnya dia tidak aktif. Sekarang ganti untuk tes PPS dengan menggunakan USB Dr. Cosi. Nah, oke, saya masuk ke protokol, coba ini. Oh, bisa lewat kabel. Nah, ini ya hasil dari USB Dr. Cosi, support PD 30 watt, PPS-nya 33 watt, voltasenya 5 volt sampai 12 volt. Kemudian PPS-nya seperti ini, maksimalnya di 11 volt 3 ampere ya. Kemudian QC-nya juga aktif, maksimalnya di 12 volt, QC 3.0 juga 12 volt. Sayangnya dia tidak support 20 volt. Kadang ada beberapa adapter charger yang dayanya 30 watt support 20 volt kali 1,5 ampere. Nah, ini tidak bisa, tapi sudah sesuai dengan spesifikasinya. Lihat ini yang ada di spesifikasi, sebentar ya, saya perjelas dulu. Lihat ini, dia maksimalnya 12 volt. Benar, sudah sesuai dengan spesifikasi. Tes PD trigger dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini, saya masuk ke PD trigger. Nah, oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, langsung masuk. Lihat, dia PD triggernya mencapai hingga 33 watt. PD trigger itu ibaratnya kalau menurut saya struktur daya, dia support voltase berapa volt dan ampernya berapa ampere. Kira-kira dia menjelaskan seperti itu. Lihat ini, dia support 5 volt, 9 volt, 12 volt hingga 11 volt. Lihat ini. Kemudian ampernya dia support 3 ampere, 2,5 ampere. Lihat ini. Jadi ini ya hasil dari PD trigger atau kemampuan Belstar ini, dia support berapa volt dan berapa ampere. Tes ke iPhone 8 yang support PD 8 atau fast charging 15 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel C to Lightning. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 20%. Kita cek dari sisi yang ada di digital display. Nah, lihat ini, tunggu sebentar. Nah, dia berubah atau restart menjadi PD atau fast charging yang aktif dengan status daya ini 9,1 watt. Ingat, ini ponsel era tahun 2017-2018. Daya segini di era tahun itu sudah cukup bagus sekali. Coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger juga sama ya, menunjukkan daya 8 watt, status PD aktif. Jadi bisa ya adapter charger ini untuk ponsel iPhone, tentunya juga bisa untuk iPhone X, 11, 12 ataupun seri lainnya, status fast charging aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt, karena secara adapter charger bawaan ini menggunakan USB-A ya, Samsung 15 watt. Jadi saya menggunakan konverter atau kabel rakitan. Dari kabel USB-A saya rubah ke kabel USB-C atau OTG USB-C lah, kira-kira seperti itu ya. Lebih mudahnya saya menggunakan kabel rakitan. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 5%. Kita lihat fast charging aktif. Kalau langsung menggunakan sistem PD C2C dia tidak aktif, karena sekali lagi secara adapter charger bawaan dia menggunakan output USB-A, sehingga harus dimanipulasi datanya atau sistemnya seperti ini. Nah, ya paham ya. Oke, biarkan posenya standby. Kita cek dari sisi yang ada di Cosi, yang aktif FCP dengan struktur daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt, status adaptive fast charging aktif. Lihat dari sisi digital display Belstar dayanya 14 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Ini saya coba dengan menggunakan kabel sakti.
Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%. Kita tunggu sebentar. Quick charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display, status PD aktif, daya 15 watt, beralih ke USB Dr. Cozy dengan seluruh daya. Ini yang aktif QC 3.0 dengan seluruh daya 6,4 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14, sekian watt. Status quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt, tetap saya menggunakan kabel rakitan. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 19% ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat fast chargingnya aktif. Nah, start dari baterai 19%. Coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Dia mencapai pada daya tadi sekitar 14-15 watt. Ini terjadi penurunan daya. Status tapi PD aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif QC 9 volt ya. Dayanya 8,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7,4 watt. Tadi pertama kali colok mencapai 16,6 watt. Kenapa kok terjadi penurunan daya? Perkiraan saya, performa ponsel saya ini sudah mengalami penurunan performa kemampuan fast chargingnya karena usia pakainya sudah 3 tahun lebih, tapi secara kemampuan fast charging masih aktif. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, coba saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 10%. Indikator yang muncul fast charging ya. Kalau lewat jalur PD itu biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display, adapter charger mencapai 10 watt. Nah, oke, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,6 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,4 watt. Lihat ya, di atas 10 watt. Jadi ini sudah rasional, dia jalan di fast charging. Fast charging Oppo itu 18 watt. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display Belstar, status PD-nya aktif. Lihat, ini perbandingannya antara digital display charger dengan USB Dr. Cozy. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai titik daya maksimal 18,9 watt. Tadi maksimalnya mencapai 19,9. Lihat di USB Dr. Cozy yang aktif FSCP supercharger protokol dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,1 ampere. Rel mencapai hingga 18,7 watt, stabilnya segitu, atau ini 19 watt ya, naik turun. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini yang aktif fast charging, tidak super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Kalau di sini yang aktif namanya secara kode ya, kode protokol istirahat cepat, namanya FCP atau fast charging protokol. Kira-kira seperti itu. Kita cek dari sisi digital display yang ada di Belstar, dia mencapai 13 watt, PD aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13 watt. Sudah rasional, yang aktif adaptif fast charging 15 watt. Real berada di daya 13,9 watt, 13, sekian watt lah ya. Tapi tadi maksimalnya pertama kali colok mencapai, ini lihat, 19,4 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat nih ya, saya hubungkan. Start dari baterai 13%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya DC. Tapi dayanya kok lumayan rendah ya, lihat ini. Cuma 0, sekian ampere. Lihat. Cuma 4 watt ya. Tadi maksimalnya 19 watt, tapi sudah naik. Lihat ini. Pertama kali colok dayanya tidak stabil, kira-kira segitu. Ini lihat yang aktif namanya protokol isi daya cepat DC dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt. Kalau dilihat dari sisi digital display charger mencapai 14 watt, PD aktif. Tes ke Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, coba saya menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang.
Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Dar charging aktif start dari baterai 1%. Ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display 22 watt PD aktif. Kita cek dari sisi USB loader Qi, status yang aktif DC dengan struktur daya 9 volt ya ini, kali 2, sekian ampere sama dengan 22 watt. Tadi pertama kali colok maksimalnya di 26 watt, stabil di sekitar 20 watt, 21 watt. Statusnya dar charging aktif dengan menggunakan kabel sakti. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 44%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB loader Qi yang aktif DC dengan struktur daya 8,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20 watt. Nah, ini kalau menurut saya jalan di atas fast charging 18 watt ya. Kalau bisa saya katakan mungkin bisa support supercharger 33 watt atau power charging 33 watt karena dayanya sekali lagi di atas 18 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 1%, SuperVOOC 45 watt aktif, ada desimalnya. Coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Digital display mencapai hingga 30 watt, status PD aktif. Kita cek dari sisi USB loader Qi, status PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28, sekian watt. Status SuperVOOC 40 watt aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 42 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 37%, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di adapter charger, dayanya 26 watt, status PD aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB loader Qi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 2,4 ampere sama dengan 26 watt. Lihat ini ya, tadi maksimalnya di 26,9 watt. Status super fast charging Samsung 25 watt yang aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 26%, turbo charging aktif 67 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display, masih loading ya di adapter chargernya. Lihat PD aktif, sudah jalan di 22 watt, 23 watt. Nah, kita tunggu ini ya, perkiraan mencapai maksimal ya kira-kira, lihat ini di 29 watt. Nah ya, cukup mantap. Oke, biarkan kita beralih ke USB loader Qi yang aktif PPS dengan struktur daya 8,6 volt kali 3 ampere sama dengan 26 watt. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt, biasanya daya stabilnya juga 26 watt. Jadi lumayan bagus. Dengan bantuan kabel sakti bisa jalan Xiaomi turbo charging 60 watt secara notifikasi. Tapi kalau menurut saya ini jalan di Xiaomi turbo charging 33 watt berdasarkan struktur daya stabilnya. Tes ke Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt, saya hubungkan dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Lihat start dari baterai 20%, flash charging aktif ya, bisa dilihat di sini mode ponsel mati. Kita cek dari sisi digital display dahulu, masih berada di daya 6 watt. Lihat ini sudah jalan di 10 watt. Kita tunggu sebentar ya sampai dayanya naik, biasanya ini akan naik perlahan-lahan. Nah, lihat dia sudah naik dan ada logo PD-nya aktif, mencapai 27 watt, 29 watt. Oke, dari sisi adapter charger sudah jelas. Kita cek dari sisi yang ada di USB loader Qi, PD 3.0 yang aktif. Struktur dayanya 8,5 volt kali 3,1 ampere sama dengan 26 watt. Nah, ini kan saya setara dengan Vivo Flash Charging, kalau tidak 33 watt ya 44 watt. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 21%, flash charging aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Coba ini saya menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%, indikator yang muncul fast charging. Nah, oke,
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger, dia mencapai hingga 17 watt. Status PD aktif ya, sudah naik di 18 watt. Oke, sekarang beralih ke sini. USB data posisi yang aktif VPS dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan ini, lihat ini sudah jalan di 23 watt. Nah, kalau menurut saya ini setara dengan Infinix Supercharger 33 watt. Cuman di sini yang aktif VPS sehingga mendeteksi notifikasinya fast charging. Tapi kalau menurut saya ini setara dengan tadi ke Infinix Supercharger 33 watt, berada di area daya sekitar 20 watt ke atas sampai maksimalnya di 26 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan PD 45 watt atau Samsung Super Fast Charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Coba kita cek dari sisi adapter charger mencapai 29 watt ya. Sebentar saya tekankan dahulu. 29 watt PD aktif. Oke. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. PD 3.0 yang aktif, seluruh dayanya 11,5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 27 sekian watt. Nah, ini kalau 11,5 volt kalau menurut saya ya sama dengan 12 volt ya. Jadi bisa adapter charger Belstar ini untuk charging ke laptop PD 45 watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support ada dua macam port. Saya jelaskan dahulu. Di sini ada port USB-C charging, dayanya 12 volt kali 3 ampere sama dengan 36 watt. Kalau di sini Type-C full fungsi yang support 20 volt, karena berdasarkan tes protokol isi daya cepat tadi supportnya 12 volt, maka akan saya hubungkan ke Type-C charging 12 volt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi adapter charger dahulu. Nah, PD aktif daya 16 watt digital displaynya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Nah, lihat dia PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,7 volt. Ini sama dengan 12 volt ya. Kemudian 1,2 ampere sama dengan 15, sekian watt tadi, mencapai daya maksimal pertama kali colok, lihat ini 27,7 watt. Nah, artinya adapter charger ini bisa digunakan untuk charging ke laptop ya. Sekarang kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Biasanya kalau laptopnya mode hidup dia jalan di atas 20 watt. Nah, seperti itu. Berhubung laptopnya mode mati sehingga ampernya kecil, sehingga menghasilkan daya yang lumayan kecil, tapi intinya dia support untuk charging ke laptop yang daya voltasenya 12 volt. Tes ke powerbank Cooktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Oke. Ini start dari baterai 39%, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Lihat dia status PD 3.0 yang aktif. Lihat masih loading. Nah, oke. Kita cek dari sisi adapter charger mencapai 27 watt, status PD aktif. Kita cek dari sisi ini seluruh daya yang ada di USB Dr. Cozy 11,6 volt. Nah, ini menurut saya jalan di 12 volt ya, dengan ampere 2,2 ampere sama dengan 26 watt. Tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Sebelumnya kita cek dahulu sistem baterai yang ada di ponsel Xiaomi ini. Start dari baterai 4% nanti. Secara mAh 200 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Selnya jenis polimer. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 4% ya. Indikator yang muncul quick charging karena saya menggunakan kabel PD biasa, bukan kabel sakti. Oke, biarkan ponselnya standby. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, oke, coba kita cek dari sisi yang ada di ini digital display Belstar. Dia mencapai 17 watt. PD aktif. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 3 menit telah berlalu. Lihat adapter chargernya mengalami kenaikan daya ke 31 watt, PD aktif. Nah, cukup maksimal sekali ya. Secara teori 30 watt, tapi realnya mencapai 31 watt dalam waktu 3 menit. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini ya, terisi 64% dalam waktu 30 menit. Nah, speed charging seperti ini menurut saya setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Cuman bedanya
tidak ada desimalnya karena tidak support Xiaomi Turbo Charging, tapi supportnya PPS. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, lihat ini sekitar di 39 derajat Celcius, hangat normal ya segini ya. Lihat saya jalan-jalankan, ya 38-39 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah, lihat ini adapter chargernya mencapai lihat 51 derajat Celcius tadi maksimalnya ya. Nah, lihat ini. Nah, 51 derajat Celcius, agak panas menyengat tapi tidak terlalu menyengat. Ini saya pegang, lihat panas agak menyengat tapi masih dalam kondisi aman. Menurut saya seperti itu, wajar ya panas, karena ingat ini ponselnya 67 watt versus adapter charger 30 watt, pasti panas. Tapi selama tidak drop tidak ada masalah. Coba kita cek dari sisi struktur daya. Lihat tersisa daya 18 watt. PD masih aktif tadi pertama kali colok atau dalam waktu 3 menit jalan di sekitar 30 watt. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 13 menit telah berlalu. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 13 menit. Jadi kesimpulannya adapter charger Belstar GAN 30 watt yang dilengkapi dengan digital display single port USB-C GAN 30 watt. Saya dapatkan dengan harga sekitar 48.000. Oke, dari sisi building quality menurut saya sudah lebih dari cukup. Lihat dari sisi sablonan, lalu dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, menurut saya sudah sesuai dengan harga. Mengingat harganya lumayan murah, kalau di sini nempel magnet tidak usah komplain, karena sekali lagi ingat harga. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging, support 100% fast charging, bahkan ada beberapa alat tes ponsel saya yang mendukung super fast charging tadi. Contoh ketika ke Samsung 45 watt, ke Huawei 22,5 watt, ataupun ke Oppo ataupun Realme, dia juga support kelasnya kelas supercharger, tentunya dengan bantuan kabel sakti ya ketika ke ponsel Realme ataupun Oppo Superbook ataupun lainnya. Lalu dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 60 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 13 menit atau 1 jam 14 menit atau anggap 1 jam 15 menit. Nah, menurut saya speed charging semacam ini yaitu setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Kalau Xiaomi turbo charging 60 watt yang jalan, dia speed chargingnya dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh sekitar di bawah 60 menit. Nah, kalau di atas itu ya sekitar di area turbo charging 50 watt atau 33 watt. Tapi efeknya karena adapter charger ini maksimalnya di 30 watt ya, diversuskan dengan ponsel 60 watt, pasti temperaturnya panas. Wajar ya, menurut saya tidak ada masalah, yang penting dia tidak drop. Lalu dari sisi charging ke device lainnya, misalnya tadi saya tes ke laptop ataupun ke powerbank, tidak ada masalah. Dia mencapai voltase hingga sekitar 12 volt. Untuk output tertinggi adapter charger Belstar ini ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini tadi mencapai hingga 30 sampai 31 watt. Tapi kalau menurut saya ya sesuai dengan kapasitas maksimalnya ya, sekitar tadi ya 30 atau 31 watt. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger Belstar ini cukup bagus sekali. Support 100% fast charging dan beberapa ponsel yang support super fast charging dengan harga yang sangat murah. Mungkin itu ya yang bisa dijelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat membeli adapter charger Belstar GAN 3 watt digital display ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.